Tak beberapa lama setelah kekalahan di Perang Badar, petinggi Quraisy Mekah yang juga pemimpin Bani Hashim Abu Lahab meninggal dunia. Ada beberapa versi yang menceritakan tentang kematian Abu Lahab ini. Ada riwayat yang mengatakan terkena kusta hingga mayatnya membusuk, ada juga yang mengatakan pendarahan otak, dan ada juga yang mengatakan ia tabrakan dengan istrinya sendiri lalu tewas di tempat. Apapun penyebabnya, yang jelas kematiannya ini menjadikan Abu Sufyan sebagai satu-satunya pemimpin tertinggi Quraisy Mekah yang tersisa kala itu. Mengingat banyak petinggi Quraisy Mekah yang lain telah terbunuh di Perang Badar. Duka yang dialami istrinya Hindun juga dirasakan oleh Abu Sufyan. Untuk menuntaskan balas dendamnya, Hindun bahkan menyewa seorang budak kulit hitam yang mahir melempar tombak bernama Wahsy. Ia menjanjikan kebebasan baginya jika ia berhasil membunuh Hamzah. Sementara bagi Abu Sufyan ada satu hal yang membuat segalanya menjadi jelas, bahwa perang lanjutan terhadap kaum muslimin harus segera dikobarkan. Hal itu adalah terputusnya jalur perdagangan antara Mekah dan negeri Syam atau Levan. Kekalahan di Perang Badar membuat kafilah-kafilah dagang dari Mekah harus mencari jalur baru menuju negeri Syam. Usaha pencarian jalur baru ini pun pada akhirnya tak membuahkan hasil. Akibatnya, perdagangan kota Mekah hanya bisa dilakukan dengan negeri Habasyah. Ekonomi kota pun terguncang. Oleh sebab itulah Abu Sufyan berkesimpulan bahwa satu-satunya cara untuk membuka kembali jalur perdagangan Mekah dengan Syam adalah dengan menghancurkan kekuatan Muslim di Madinah. Demi bisa mengumpulkan pasukan yang banyak, kaum Quraisy Mekah ini mulai melakukan pengumpulan uang dari hasil perdagangan mereka yang nantinya dipakai untuk belanja perlengkapan perang. Uang itu dikumpulkan ke Abu Sufyan sebagai bendahara. Singkat cerita, dapatlah sekitar 3.000 pasukan siap tempur beserta 3.000 ekor unta dan 200 ekor kuda milik pasukan kavaleri yang dipimpin oleh seorang panglima perang Quraisy bernama Khalid bin Walid. Di dalamnya juga terdapat para istri-istri Quraisy sebagai penyemangat para suami mereka ketika saat perang nanti, termasuk Hindun, istri Abu Sufyan yang ikut mendampingi suaminya. Rombongan ini lalu bergerak menuju Madinah. Di perjalanan, mata-mata dari pihak Muslim akhirnya membaca pergerakan ini. Ia pun melaporkan hal tersebut ke Rasulullah. Dari informasi tersebut, Rasulullah lalu bermusyawarah dengan para sahabat tentang bagaimana cara terbaik untuk menghadapi musuh mereka itu. Nabi dan golongan sahabat yang berumur lebih tua mengemukakan pendapat bahwa yang terbaik adalah dengan bertahan di Madinah dan menerapkan strategi pertahanan kota. Pendapat ini juga didukung oleh pemimpin orang munafik Abdullah bin Ubay. Mengapa ia disebut munafik? Kita akan mengetahuinya kemudian. Namun sahabat-sahabat yang lebih muda, terutama yang tak sempat ikut perang Badar, mendesak Nabi agar perang dilakukan di luar kota Madinah. Mereka berpendapat Madinah adalah lambang kekuatan umat Islam. Pengepungan kota Madinah akan membuat reputasi kekuatan umat Islam menjadi rusak. Salah satu sahabat Ansor yang mendesak Nabi adalah Anas bin Nadar. Ia tak sempat ikut perang Badar dan menyesalinya. Perlu diketahui juga bahwa selepas kemenangan umat Islam di perang Badar, percaya diri mereka melambung tinggi mengingat mereka menang dengan jumlah pasukan yang lebih sedikit. Hal ini juga menjadi salah satu faktor mereka mendesak Rasulullah untuk menyongsong musuh di luar kota Madinah karena yakin pasti akan menang kembali. Namun Nabi tetap pada pendiriannya dengan menceritakan sebuah mimpi. Ia berkata pada para sahabat bahwa dalam mimpinya itu beliau melihat sapi yang disembelih, pedangnya yang bengkok, dan dirinya yang masuk dalam baju perang yang kokoh. Sahabat lantas bertanya apa arti mimpi tersebut. Rasulullah lalu menjawab, "Aku mengartikan sapi yang disembelih adalah beberapa sahabatku yang akan terbunuh. Aku mengartikan pedangku yang bengkok adalah keluargaku yang akan terbunuh. Dan aku mengartikan baju perang yang kokoh adalah kota Madinah." Sahabat kembali bertanya, apakah tafsir mimpi itu datang dari Allah atau pendapat beliau saja? Rasul kembali menjawab itu hanya pendapatnya saja. Mendengar jawaban itu, para sahabat pun kembali mendesak beliau untuk berperang keluar kota Madinah. Pada akhirnya Rasulullah pun menyerah dengan pendapat mereka. Beliau pulang ke rumah, mengenakan baju perang dan mengambil pedangnya, lalu keluar menemui para sahabat untuk bersiap-siap keluar menyongsong musuh yang sudah mendekati kota. Di momen ini, para sahabat yang tadinya mendesak Rasul mengungkapkan penyesalannya. Mereka berkata jika memang beliau menginginkan strategi bertahan, maka mereka akan patuh. Atas pernyataan ini Rasulullah pun bersabda, tak pantas bagi seorang nabi yang telah mengenakan baju perangnya lalu membatalkan niatnya sampai Allah memberikan keputusan siapa yang menang atau kalah di antara dirinya dan musuhnya. Maka bulatlah tekad kaum muslimin kala itu bahwa perang tersebut akan dibawa keluar kota Madinah. Persiapan perang pun dilakukan. Akhirnya terkumpul pasukan sebanyak 1.000 orang.
300 diantaranya adalah pasukan yang dipimpin Abdullah bin Ubay dari suku Kharaj. Ketika pasukan Rasulullah keluar, ternyata pasukan Quraisy telah terlihat di kejauhan dari arah gerbang kota Madinah. Mengingat pihak muslimin tidak menginginkan perang terjadi di sekitar kota, maka Rasulullah bermanuver untuk menghindari kontak dini dengan pasukan musuh. Rasulullah membawa pasukannya berputar melalui kebun kurma menuju Gunung Uhud. Ketika perjalanan mereka hampir sampai, tiba-tiba Abdullah bin Ubay beserta 300 pasukan di bawah komandonya melakukan desersi. Mereka pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sumber sejarah mengatakan alasan terkuat ia melakukan itu adalah karena tak setuju perang dilakukan di luar Madinah. Ketika diberitahu tentang desersi Abdullah bin Ubay, Rasulullah menyuruh sahabat membiarkannya. Beliau beranggapan dengan desersi itu justru pasukan muslim benar-benar bersih dari orang-orang munafik. Yang tertinggal hanyalah orang-orang yang benar-benar beriman sebanyak 700 pasukan. Rasulullah lalu memilih lokasi berkemah di lereng Gunung Uhud. Mengingat jumlah pasukan musuh lebih besar dari pasukan muslim, Rasulullah kembali mengambil strategi yang sama ketika perang Badar, yaitu menempatkan pasukannya di antara dua bukit untuk mencegah sayap pasukan musuh menembus sayap pasukan muslim. Di sebelah kanan, masalah tampaknya bisa diatasi dengan keberadaan bukit Uhud. Namun di sebelah kiri pasukan hanya ada sebuah bukit kecil yang sangat rentan ditembus dengan cara memutari bukit tersebut. Untuk mengatasi hal ini, Rasulullah menempatkan 50 pemanah di atas bukit tersebut untuk mencegah pasukan musuh melakukan penetrasi. Kepada 50 pemanah itu Rasulullah berpesan agar mereka tidak meninggalkan pos mereka sampai beliau sendiri yang meminta. Perintah ini sangat penting untuk dipatuhi sampai-sampai beliau mengatakan jangan turun ketika melihat pasukan muslim menang dan jangan pula turun ketika melihat pasukan muslim banyak yang dibantai. Rasulullah lalu menunjuk Abdullah bin Jubair bin Al-Nu'man, sahabat Ansor dari suku Aus, sebagai komandan pemanah tersebut. Tak lama kemudian datanglah tentara Quraisy. Pasukan tengah dipimpin oleh Abu Sufyan berdampingan dengan bendera utama kaum Quraisy, di mana pemegangnya ditugaskan kepada keluarga Talhah bin Abi Talhah. Artinya jika Talhah bin Abi Talhah gugur, maka benderanya harus diambil hanya oleh anggota keluarganya. Sementara itu, sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal, anak dari Abu Jahal, komandan perang kaum Quraisy yang telah tewas di perang Badar. Dan kavaleri di sebelah kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Perlu diketahui bahwa Khalid bin Walid ini adalah komandan perang yang mahir dalam taktik perang klasik yang disebut double envelopment, sebuah taktik perang di mana pasukan kavaleri bersembunyi di balik pasukan inti untuk mencari kesempatan bermanuver memutari sayap pasukan musuh lalu menyerang mereka dari belakang. Taktik ini pula yang ia ingin terapkan dalam perang Uhud. 200 pasukan kavaleri Khalid bin Walid memilih posisi yang agak tersembunyi di sebuah lembah. Dari sudut pandang pasukan inti kaum muslimin, pasukan Khalid ini memang sulit terlihat. Namun oleh 50 pemanah di atas bukit, pasukan ini sangat jelas terlihat. Pergerakan mereka pun sangat diawasi oleh mereka. Setelah dua pasukan saling berhadap-hadapan, tradisi duel segera dimulai. Pembawa bendera pasukan Quraisy bernama Talhah bin Abi Talhah maju menantang duel. Tantangan itu disambut Ali bin Abi Thalib.